Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di sini di video ini nih yang saya buat ini nih ini flat banget ya teman-teman ya, maksudnya tanpa adanya editing sedikit pun ya. Ya tujuannya sebenarnya supaya terlihat real gitu teman-teman. Saya nggak ada editan sama sekali gitu, real seperti inilah yang terlihat gitu. Di dalam itu saya lagi ngidupin power ampli saya teman-teman, mungkin kedengeran sedikit ya karena memang nggak saya kuatin karena di dalam. Nah jadi ini saya melanjutkan suatu perhitungan yang mana di video sebelumnya ini nih, video sebelumnya itu mengenai PSU ya teman-teman ya, yang mana di dalam video tersebut saya mencari atau kita semua mencari daya aktif PSU dan juga daya reaktif PSU teman-teman. Nah di video yang sekarang ini saya akan menerangkan atau saya akan mencari daya driver nih teman-teman, daya driver yang sifatnya aktif dan juga daya driver yang reaktif. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk dapat kita ketahui semua perhitungan itu, jelasnya kita harus adanya rumus dasar teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, ini di penjelasan ini semuanya rumusnya sudah saya tulis teman-teman. Tinggal nanti teman-teman pindah ke kertas atau buku tulis punya teman-teman masing-masing ya. Namanya kita belajar ya di sini ya. Maksudnya menerangkan saya pribadi untuk supaya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi nilai driver ini teman-teman, nilai daya aktif dan juga reaktif pada driver ini harus sesuai atau sama persis dengan daya aktif PSU dan juga reaktifnya PSU tadi teman-teman. Kalau sampai itu semua sudah sama, itu yang dikatakan klop teman-teman. Kalau sudah klop, insya Allah yang namanya panas pada final itu nggak akan panas sampai bener-bener panas gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Gini teman-teman, pelan-pelan aja kita ya, karena sifatnya kan belajar nih. Ya, saya pun menjelaskannya insya Allah pelan-pelan. Jadi untuk teman-teman ya harus sabar juga gitu ya. Ditonton sampai habis semuanya supaya nanti nggak gagal paham. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru lihat video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa di like juga. Kalau memang bingung nih, apa sih misalkan kayak gitu, ingin ditanyakan aja di kolom komentar, nggak apa-apa teman-teman. Nanti akan saya jawab teman-teman. Selanjutnya untuk yang baru gabung boleh ditekan tuh atau diklik tombol lonceng ya, tujuannya agar teman-teman selalu aktif. Misalkan saya buat video baru, teman-teman bisa langsung melihatnya di beranda YouTube teman-teman. Seperti itu teman-temannya tujuannya. Nah yang pertama mencari daya driver, daya aktif dan juga daya reaktifnya. Ya sudah saya jelaskan sebelumnya itu teman-teman ya. Nah, nilai ini harus sama dengan nilai daya aktif dan daya reaktif pada PSU. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke dalam suatu perhitungan yang sifatnya daya aktif dan daya reaktif tadi, kita harus mengDC-kan tegangan dulu teman-teman melalui suatu rumus dasar perhitungan. Seperti itu teman-teman. Nah
Kenapa sih kok harus di DC-kan dulu? Yaitu tadi tujuannya. Kalau misalkan kita menghitung PSU itu nggak perlu di DC-kan dulu karena sifatnya masih volt AC. Kalau kita sudah menghitung driver itu sudah melewati dioda, sudah melewati elko, maka disitulah letaknya kita harus meng-DC-kan dulu nilainya melalui suatu perhitungan. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini rumus untuk mengarahkan dari tegangan volt AC ke tegangan volt DC. Nah, seperti itu teman-teman. Rumusnya VDC sama dengan VAC dibagi Q. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Jadi kenapa kok dibagi Q enggak yang 1,414? Nah, kenapa saya bagi Q? Karena guru saya, narasumber saya pun menjelaskan untuk menurunkan tegangan dibagi Q, bukan dikali 1,414. Kenapa kok nggak 1,414? Karena rumus dasar 1,414 itu bisa dikatakan simbolnya itu sampai sekarang belum ketemu ya teman-teman ya. Maksudnya saya pribadi pun nyari-nyari simbolnya itu belum ada gitu teman-teman. Maka dari itu kalau menurut saya pribadi kurang efisien. Dan kalau misalkan saya hitung dengan 1,414, ini semua nanti hitungan semua itu nggak akan ketemu teman-teman. Itu ngaco kemana-mana teman-teman. Jadi nggak ketemu gitu. Mau mencari nilai frekuensinya, nilai desibelnya dan lain-lain itu nggak ketemu. Maka di sini guru saya, narasumber saya menjelaskan untuk menurunkan tegangan menggunakan VDC sama dengan VAC dibagi Q. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, sama dengan 45 volt AC ya. Kita akan menurunkan tegangan nih. Nah, volt AC tadi, ini volt AC nilainya 45 dibagi Q. Q nilainya berapa sih? Nilainya 0,8. Nah, seperti itu teman-teman ya. Setelah kita bagi nilai 45 volt AC dibagi 0,8, hasilnya itu 56,25 volt DC teman-teman. Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman kurang yakin, masuknya 56 sih, ya coba teman-teman nanti di di kalkulator ditekan di situ 45 dibagi 0,8. Nanti hasilnya pasti 56,25 volt DC. Ini nilai tegangan maksimal ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau misalkan kita input audio sudah kita masukkan, kita geber lah bahasanya ya, itu tegangan akan menurun teman-teman. Nah, maka dari itu kurang lebihnya seperti inilah, ketegangan 56 dan 56, 57 dan seterusnya gitu teman. Nah, ini kita menghitung daya VDC maksimalnya ini seperti ini teman-teman. Kalau saya analisa pun seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Sudah ketemu nilai volt DC-nya 56,25 volt DC, maka kita masuk ke rumus mencari daya reaktif pada driver. Pegel teman-teman. Aduh. Nah, gini ya. Rumus mencari daya reaktif pada driver. Nih, sekarang kita mau mencari daya reaktifnya nih pada driver nih. Kira-kira sama enggak ini ya daya reaktif driver sama PSU? Kalau misalkan nggak sama, berarti rumus dasar ini salah. Ini nggak patut untuk diikuti karena nggak sesuai, nggak klop. Nah, kayak gitu. Mari kita hitung teman-teman. Jadi gini, rumusnya VA sama dengan I dikali VDC dikali 2 dikali Q teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. VA sama dengan I nya berapa sih? 10 ampere
VDC-nya berapa sih? 56,25. Ini nih teman-teman, 56,25 dikali 2. Ya, dikali 2 ya teman-teman ya. Loh, kenapa kok dikali 2? Kan trafo CT. Nah, itu jawabannya teman-teman. Kan trafo CT, trafo 2 pas, maka dari itu harus kita kalikan 2. Terus kalau misalkan trafo non CT, ya berarti kita kalikan 1 aja, nggak usah kali 2. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini sudah saya kali 2 karena trafo CT tadi. Terus dikali Ki teman-teman. Ki mana nih Ki? Nah, Ki. Ini Ki nih. Ini Ki. Nilainya berapa? 0,8. Nah, ini 0,8 nilainya. Berarti dikali 0,8. Ini belum saya tulis teman-teman ya. Saya tulis dulu teman-teman ya. Ini 0,8. Nah, seperti itu teman-teman ya. Udah saya tulis 0,8. Nah, kalau memang teman-teman kurang yakin, boleh teman-teman nanti kalkulator hasilnya berapa. Nah, ini sudah saya hitung hasilnya 900 VA teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat lagi video sebelumnya itu. Video sebelumnya itu daya reaktif PSU itu 900 VA. Dan ini sudah saya cari, kita cari sama-sama rumus daya reaktif driver. Ya, ini ya, ketemunya sama teman-teman, 900 VA. Nah, itu yang dikatakan klop teman-teman. Berarti rumus ini nggak salah teman-teman. Rumus ini nggak salah. Karena apa? Rumus kalau misalkan memang rumus yang benar, diputer-puter kemana aja tetap hasilnya sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dengan suatu ketentuan ada cara perhitungannya. Seperti itu teman-teman. Ini udah ketemu ya teman-teman ya. Nilainya 900 VA. Mencari daya pada driver ya teman-teman ya. PSU nya tadi daya reaktifnya 900, drivernya 900, berarti ini bisa dikatakan sudah klop. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini teman-temannya dibaca ya. Nilai daya reaktif driver sudah sama atau bisa dikatakan klop dengan daya reaktif PSU. Nah, ini berarti sudah klop. Terus selanjutnya kita geser dikit teman-teman. Nah, ini ada coretan sedikit karena salah penulisan teman-teman. Jadi gini, untuk driver daya reaktif tadi sudah kita cari ya teman-temannya, hasilnya sudah klop. Dan sekarang kita akan mencari daya aktif pada driver. Oke teman-teman, dapat dipahami ya. Kita mencari daya aktif pada driver. Ini pun sama teman-teman, kayak ini teman-teman. Nilainya itu harus sama dengan nilai PSU. Harus sama. Kalau misalkan rumus ini salah, maka nggak akan ketemu atau nggak akan sama nilainya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Rumus mencari daya aktif pada driver. Nah, ini rumusnya teman-teman. P sama dengan arus dikalikan VDC dikali 2. Nah, udah aku jelasin tadi ya. Kenapa kok kali 2? Nah, itu karena trafo CT, trafo 2 pas ya teman-teman ya. Oke, ini arusnya berapa sih? 10 ampere. Ya, ini arus ampere ya, ampere trafo ya teman-teman ya. 10 ampere. Terus VDC-nya berapa sih? VDC tadi udah kita hitung 56,25. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus dikali 2 nih. Nah, ini lupa nulis juga teman-teman ya. Nih, saya tulis lagi teman-teman. Ini kan dia rumusnya dikali 2, maka di sini kita kalikan 2. Oke, teman-teman. Nah, kita kalikan 2. Sama dengan ketemu hasilnya 1125 watt. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman kurang percaya, bisa teman-teman nanti coba untuk hitung dengan kalkulator teman-teman masing-masing ya. Jadi kesimpulannya nilai daya aktif driver sudah sama atau bisa dikatakan klop dengan daya aktif PSU. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tujuannya adanya suatu perhitungan untuk dapat diketahui apakah ini benar, nilainya sama atau tidak, kayak gitu kan. Untuk membenarkan juga rumus dasar ini apakah benar atau tidak. Dengan cara apa ya? Itu tadi kita hitung gitu teman-teman ya. Ini sudah jelas bahwasanya rumus ini benar karena apa? Daya aktif driver 1125 watt ini sama dengan daya aktif
PSU 1125 watt. Jadi kalau teman-teman mungkin belum nyimak video yang PSU tadi, perhitungan PSU, monggo silahkan disimak dulu supaya nanti bisa diketahui. Nah, setelah itu udah ketemu ya teman-teman ya, dari pertama PSU nilai aktifnya berapa, nilai reaktifnya berapa ya kan teman-teman ya, terus berapa set final yang dibutuhkan, nilai VDC-nya berapa, nilai daya reaktif driver berapa, nilai daya aktif driver berapa, itu semuanya udah dapat diketahui melalui rumus dasar ini teman-teman. Jadi udah nggak usah ragu-ragu teman-teman, percaya sama saya sudah membuktikan dan mungkin teman-teman juga sudah melihat hasilnya ya. Itu hasil real tanpa adanya rekayasa teman-teman. Bahkan box ampli pun saya buka, saya jelaskan seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah gitu nih, ini kesimpulan rumusnya. Untuk menurunkan tegangan tadi, VDC sama dengan VAC dibagi Q. Terus rumus untuk daya reaktif drivernya, VA arus dikali VDC dikali 2 dikali Q. Rumus daya aktif drivernya, P sama dengan arus dikali VDC total. VDC totalnya itu ya berarti 2 kali VDC itu teman-teman, karena 2 pas atau CT. Baik teman-teman ya, insya Allah dapat difahami teman-teman ya. Inilah dasar-dasar rumus yang mana semua ini sudah saya buktikan teman-teman. Tinggal teman-teman nih yang membuktikannya sendiri. Ntar coba kalau udah jadi dengan sesuai perhitungan ini, coba teman-teman pegang itu finalnya di saat mulai video audio di on kan ya. Maksudnya mulai play musik final ya teman-teman pegang, itu pasti nggak akan overhead, percaya sama saya sudah membuktikan nggak akan overhead dengan perhitungan ini. Dicoba. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan sudah banyak juga teman-teman saya, banyak sekali sudah mempraktekkan ini semua. Udah banyak sekali, udah 100 lebih orang yang sudah mempraktekkan ini semua. Jadi tinggal teman-teman yang baru nyimak, silahkan monggo dilihat sampai habis supaya tidak gagal paham. Seperti itu teman-teman. Dan ini masih ada lagi teman-teman ya, dasar-dasar yang lainnya masih ada, nanti akan saya sampaikan juga. Benar gak sih ini dengan daya 1125 watt ini ketemu VCC-nya itu 45 volt AC. Nah itu juga nanti bisa diketahui teman-teman. Nah itulah tujuannya suatu rumus perhitungan itu teman-teman. Kebenarannya itu terlihat gitu teman-teman. Dengan 1125 nanti akan ketahuan nih VCC-nya bener nggak 45 volt AC ya. Itu nanti akan next ke video berikutnya ya teman-teman ya, supaya nanti bisa teman-teman semuanya simak gitu. Untuk teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang saya jelaskan pada kesempatan video ini teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya, dukung terus video saya ini supaya saya lebih semangat gitu teman-teman, untuk menerangkan ilmu yang saya punya gitu teman-teman. Tujuannya ya insya Allah bermanfaat untuk semua teman-teman saya yang menyimak video ini ya, teman-teman saya yang setia dengan channel saya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Next, tunggu video saya berikutnya teman-teman. Semoga nanti teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya juga ya, amin. Semangat belajar.